Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mau mulai sesi ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati, kita mau izinkan Roh Kudus yang mengambil alih sesi pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita hargai keberadaan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita hargai kedaulatan Tuhan yang kudus di dalam kehidupan kita. Engkau yang kudus, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Tuhan berikan kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti setiap hikmat, setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau yang kudus, Engkau yang layak. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak memegang gulungan kitab kehidupan itu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Engkau yang layak. Ajari kami ya Tuhan, untuk mengerti hikmat-Mu. Agar kami dapat menjalaninya bersama-sama dengan Roh-Mu sepanjang hari ini. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang layak. Pujilah Tuhan, hai jiwa, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaran kami. Engkau yang telah menebus kehidupan kami dan melepaskan kami dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami. Dengan sifat kasih, Engkau juga yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik. Sehingga kekuatan kami pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosa dan pelanggaran kami telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan.
kehidupan kami telah menjadi awet dan aman di tangan-Mu ya Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena anugerah yang besar, Engkau telah mahkotai kami oleh cinta kasih-Mu. Mari katakan amin Bapak Ibu. Kados, 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 Adonai, kados, Adonai, Elohim, Sebaot, Adonai, Elohim, Sebaot. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, tinggikan namanya, ekspresikan perasaanmu di depan Tuhan dengan gaya bahasamu, dengan caramu menyembah. Karena Tuhan pada pagi hari ini menghendaki tiap pribadi menyembah dengan hati dan mulutnya. Tuhan menunggu, sejak awal Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulutmu. Jangan berdiam diri, agungkan namanya, tinggikan namanya. Jangan berdiam diri, masing-masing berdoa, masing-masing menyembah. Engkau yang kudus ya Tuhan. Engkau yang sudah ada. Engkau yang pernah ada. Engkau yang telah mati, bangkit dan naik. Kados, kados, kados. Allahku Tuhan semesta alam. Asye, Haayah, Feove, Feavo. Engkau layak ya Tuhan. Engkau kudus ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Kudus, kudus, kudus. Allahku kudus. Allahku kudus. Suci, suci, suci. Allahku semesta alam suci. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Serukan haleluya. Sebab Tuhan kudus. Sebab Tuhan kudus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Dia yang layak.
Hanya Dia yang layak. Puji Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Ahaya, Veove, Veamo. Wahyu 4 ayat 5 berkata, dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor nyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Wahyu 5 ayat 6. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dari tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Katakan kados, katakan kudus, sebab Dia kudus. Kados, 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 Adonai, Elohim, Sebaot, Adonai, Elohim, kudus, kudus, Engkau Tuhan kudus. Engkau yang tersembelih karena kami. Seperti anak domba. Sehingga kami yang tidak layak dilayakkan. Sehingga kami yang terbuang bisa kembali dan memanggilmu Bapa. Bapa yang terkasih. Engkau kudus. Engkau kudus. Engkau kudus. Korintus 15 ayat 45 menuliskan, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Dia yang awal dan yang akhir. Yang pertama diciptakan. Dan yang akhir telah turun ke bumi. Mengambil rupa sebagai manusia. Dia tidak menyayangkan untuk mempertahankan kealahannya. Sebab Dia kudus, sebab Dia layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Sebab namanya kudus. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya,
roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah ketujuh obor, itulah ketujuh roh Allah yang melayang-layang saat ini, yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan dilahirkan baru, menjadi ciptaan yang baru, meninggalkan hal yang sia-sia, dari cara pandang, cara ngomong, cara bicara yang sia-sia, cara berpikir yang fana. Sebab Dia layak, sebab Dia kudus. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Angkatlah suaramu. Jangan berdiam diri. Katakan kados. Kados. Engkau kados. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada awalnya Tuhan Allah menciptakan manusia memiliki 7 roh Allah di dalamnya. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaannya bersama hilangnya ketiga roh Allah, yakni roh Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, kita merenungkan. Ketika kita membaca firman Tuhan, apakah kita dengan mudah menangkap apa yang dimaksud roh itu? Karena roh pengenal akan Tuhan seharusnya ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah mengenal pribadi Tuhan secara nyata, secara utuh? Apakah kita menaruh hukum Tuhan di dada kita sehingga kita respect, kita menghargai keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita punya roh takut akan Tuhan di dalam diri kita? Jika itu belum ada di dalam diri Bapak Ibu, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Sebab Dia yang layak. Dia yang layak. Jika Bapak Ibu ragu, apakah ada roh Tuhan di dalam diriku? Jika Bapak Ibu bertanya-tanya saat ini, apakah roh Tuhan ada, tinggal di dalam diriku? Saya mengajak Bapak Ibu untuk menerima Tuhan sekali lagi. Untuk memastikan Tuhan benar-benar tinggal di dalam diri kita. Mari kita deklarasikan. Kita berdoa dengan suara yang keras untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Ya Tuhan Yesus,
Saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau, Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan, dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya. Dosa orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, dosa penyembahan berhala, dosa adat istiadat, dosa kawin cerai, dosa anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyalahartikan atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang mungkin aku pernah kecewa, aku tolak dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata-Mu, mulia, dan Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, dan kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya itu di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian, masuk neraka, kutuk mati muda, keturunan, kecelakaan, disantet, dibunuh, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Katakan dengan iman, mari Tuhan Yesus Kristus, mari masuk ke dalam hidupku.
Aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Surga menjadi rumah kediamanku dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan Yesus, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima dengan iman. Karena apa yang aku perkatakan benar di hadapan Allah. Bapak, Engkau mendengar apa yang anak-anakmu perkatakan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi bekal kami. Mengangkat iman kami. Dan kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami sudah menerimanya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, hanya ada satu pribadi yang dapat menyelamatkan kita dari manusia yang fana ini, dari tubuh yang fana ini. Satu pribadi yang dinubuatkan ribuan tahun, yang disaksikan oleh kesaksian Allah, yang tergenapi dalam satu hari, yakni karya penyaliban. Pribadi itu Yesus namanya. Filipi 2 ayat 5 sampai 15 menuliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Namanya begitu berkuasa, namanya begitu besar. Tapi kita menyadari betapa sering kita menggunakan nama Tuhan Yesus, namun nama itu tidak berkuasa, tidak berdampak banyak di dalam doa-doa kita. Padahal nama itu adalah nama yang besar, nama yang berkuasa, sehingga setiap mulut mengaku semua yang ada di atas langit, di bumi maupun di bawah bumi, tunduk, takluk di bawah kuasa Yesus.
ada satu hal yang mungkin belum kita lakukan, yakni sebuah pekerjaan merendahkan diri dan taat sampai mati. Sudahkah kita merendahkan diri kita dan mau taat sampai mati? Mari kita introspeksi diri. Mari kita merenungkan. Apakah kita sudah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Apakah kita masih bisa melihat kesalahan saudara-saudara kita? Apakah kita masih bisa melihat kekurangan saudara-saudara kita? Apakah kita ada hati atau niatan untuk mempermalukan saudara-saudara kita dengan menegurnya di depan umum? Seolah-olah kita mengatakan, aku yang paling benar, engkau salah. Mari kembali bertobat. Dalam keadaannya sebagai manusia. Ia taat sampai mati. Mari kita mengaku dosa kita di depan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melangkah sejauh ini dengan senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan sikap rasa hormat. Bukan saja seperti pada saat kita beribadah seperti ini, tapi terlebih dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kita tiada beraib dan tiada ternoda sebagai anak-anak Allah Bapa kita, supaya kita tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di udara.
mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan firman yang saya kutip dari kitab Mazmur 91 ayat 1. Mari kita perkatakan dengan cara yang benar. Bukan membaca firman, tapi kita ingin mendeklarasikan firman. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi aku tidak tertimpa. Aku hanya akan menontonnya dengan mata aku sendiri. Aku melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi. Telah Ia buat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak-injak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkan aku. Engkau akan membentengi aku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai aku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Engkau kenyangkan aku, dan akan Engkau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Katakan amin. Kejadian 6 ayat 3 menuliskan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketujuh roh Allah di dalam masa perjanjian lama digambarkan sebagai kandil dengan 7 corot yang ada di ruang kudus.
dalam tabernakel yang dibuat oleh Musa maupun Salomo, dalam penglihatan Nabi Zakaria pada zaman pembuangan di Babylon. Zakaria melihat menorah itu dan ada penjelasan dari malaikat yang mengantarnya. Itu adalah lambang ketujuh roh Allah. Kemudian adalah pelita. Biarlah ketujuh roh Allah yang menerangi jalan kita. Di tengah-tengah dunia yang fasik ini, dunia yang jahat ini, Tuhan, selama Engkau di dalam dunia, Engkau adalah terang dunia. Matamu menjelajah ke seluruh bumi. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Tawarikh 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Apakah kita sudah bersungguh hati terhadap Dia? Mengaku dosalah pribadi tiap pribadi kepada Tuhan Allah. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri selain daripada Tuhan. Karena di kitab Yeremia 17 ayat 5 menuliskan, begitulah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketujuh roh Allah itu adalah kekuatan Allah yang berada di dalam Tuhan Yesus. Dan ada juga di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Bagi seorang yang diutus oleh Bapa untuk membangun bait suci atau kerajaannya, bukan dengan kekuatan dan kegagahan manusia,
tapi dengan roh. Hidup dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, saling mendengki, saling menentang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketujuh roh Allah itu adalah mata Tuhan sendiri yang menyelidiki seluruh dunia, mencari orang yang bersungguh-sungguh terhadap Dia dan hendak memberi kekuatan Allah itu kepadanya. Dan arti yang lain adalah bahwa ketujuh roh Allah itu adalah terang bagi dunia ini. Ketika Tuhan memulai pelayanannya, Ia sudah mewujudkan semua orang di Galilea dengan khotbahnya, "Kamu adalah terang dunia." Mengapa pula Dia membandingkan mereka dengan kota yang di atas gunung? Itu artinya derajat mereka akan ditinggikan lebih dari semua orang sejak mereka mengenal Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Mari katakan bersama-sama dengan suara yang keras, dengan iman kita kepada Kristus. Katakan kalimat ini Bapak Ibu. Aku adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Aku adalah terang dunia karena Yesus tinggal di dalamku. Ada amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita adalah terang dunia. Maka bersikaplah sebagai anak-anak terang. Berpikirlah seperti anak-anak terang. Berbicaralah seperti anak-anak terang, bukan dunia. Melihatlah sebagai anak terang. Berperasaanlah sebagai anak terang. Dan memiliki iman seperti anak terang. Ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, maka kita menerima juga roh Tuhan. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Kita telah menerima menorah itu di dalam hati kita. Seseorang harus membuka mulutnya. Kita harus membuka mulut kita untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Sebab itu adalah formalitas yang menolong, menegaskan dalam menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Empat roh Allah
yang masih ada di dalam diri manusia adalah warisan Adam pertama. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus, segera semuanya juga dilahirkan baru oleh ketujuh roh Allah itu. Dari Adam yang terakhir, dengan hadirnya Tuhan Yesus di dalam rohnya, ia juga memiliki ketujuh roh Allah itu. Maka hidupnya juga adalah terang dunia. Ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus, menorah itu ada di dalam kita, sehingga kita disebut terang dunia. Tidak berlebihan ketika kita mengakui kita adalah terang dunia, karena keberadaan Yesus di dalam diri kita. Ada amin Bapak Ibu? Ketika Yesus hadir ke dalam diri kita, maka keempat roh itu diperbaharui atau dilahirkan baru, dan ditambah dengan ketiga roh Allah yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Maka dia disebut sebagai terang dunia oleh Tuhan Yesus. Marilah kita terus bertumbuh. Marilah kita terus bertumbuh. Karena roh Tuhan membuat kita menjadi sederajat dengan Tuhan Yesus. Roh hikmat, the spirit of wisdom, memberi karunia, kata-kata hikmat. Roh pengertian atau understanding, memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Roh nasihat atau konsol, memberi karunia bahasa lidah, menafsirkan bahasa roh dan nubuat. Roh keperkasaan atau mighty, memberi karunia iman, kesembuhan, dan mukjizat. Roh pengenalan atau knowledge, memberi karunia membedakan bermacam-macam roh. Dan roh takut akan Tuhan, membuat kita taat kepada Dia. Pada pagi hari ini kita disegarkan oleh firman Allah. Kita disegarkan oleh pengertian tentang ketujuh roh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak orang-orang percaya mencari-cari hadirat Tuhan, namun sedikit yang dapat merasakannya. Atau jangan-jangan itu juga terjadi di antara kita saat ini. Pergaulan yang intim dengan Tuhan, maka membuat roh kita mengerti apa maunya Tuhan, dan membuat roh Tuhan Yesus mengajar kita secara pribadi di dalam pertemuan yang indah, secara pribadi antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus atau Yehova yang walaupun dengan rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik
yang harus ia pertahankan. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan di bawah bumi. Segala makhluk mendengar nama Yesus harus bertekuk lutut. Semua makhluk yang mendengar nama Yesus harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu tidak akan lagi ditakut-takuti, diteror oleh kuasa-kuasa gelap. Ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus dalam diri Bapak Ibu pribadi. Tapi ada hal yang harus kita kerjakan. Tanggalkanlah terlebih dahulu harga dirimu, kepandaianmu, gelar-gelarmu, harta kekayaan, kebanggaanmu, nama besarmu, jabatan, harkat martabatmu di luar pelataran sucinya. Kemudian masuklah tanpa membawa beban dunia. Masuklah dengan kemurnian hati sebagai persembahan hidup. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua, yakni dengan memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Seperti bayi yang baru lahir yang merindukan air susu ibunya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Sebab perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada kita adalah roh dan hidup. Ketika pada pagi hari ini ketujuh roh Allah itu mencapai kepenuhannya, pikiran Kristus memenuhi pikiran kita 100%. Ketaatan Kristus juga sempurna di dalam kita. Maka kita benar-benar mencapai kepenuhan Kristus. Saya berdoa pada pagi hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang masih meragukan, di dalam nama Tuhan Yesus, roh keraguan-raguan enyahlah. Seringkali kita mengaku percaya padahal kita ragu-ragu. Tuhan, bantulah kami, orang yang tidak percaya ini, untuk percaya penuh kepada janji-Mu. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini. Kiranya penyataan malaikat sempurna mengantarmu sampai ke tempat tujuan dan kembali ke rumah dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya tertuju hanya kepada Tuhan. Sekarang mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Dengan ini saya lepaskan pengurapan yang daripada Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus sepanjang hari ini. Damai sejahtera, perlindungan, keselamatan, pemeliharaan yang sempurna, kesembuhan. Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, yang memercik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, dan kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang menjadi perenungan kita dan apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini termaterai di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya di dalam kehidupan kita. Yang percaya dan menerimanya, mari sama-sama katakan amin.